Perkenalkan, nama saya Devi Veronica dari Prodi Teknologi Informasi Institut Santi Buwana. Di sini saya akan menjelaskan materi MTK yang saya pelajari selama 1 semester, yaitu ada 3 materi. Yang pertama himpunan dan diagram Venn, dan yang kedua relasi, dan yang ketiga poset. Himpunan adalah kumpulan dari objek tertentu yang memiliki definisi yang jelas dan dianggap satu ketentuan. Sedangkan diagram Venn adalah diagram yang menunjukkan semua kemungkinan berhubungan logika dan hipotesis di antara sekelompok himpunan yang kumpulannya beda ataupun objek. Contoh soal. Yang pertama, himpunan hewan berkaki 2. Kedua, himpunan bilangan asli himpunan. Yang ketiga, lukisan yang bagus. Yang keempat, himpunan orang yang pintar. Nah, di sini kita akan mencari yang mana himpunan atau yang tidak himpunan. Caranya, pada contoh yang pertama, hewan berkaki 2. Kita akan mendapatkan hewan yang berkaki 2 saja. Seperti misalnya ayam, bebek, burung, dan kita semua setuju bahwa hewan-hewan tersebut berkaki 2. Jadi, hewan berkaki 2 memiliki definisi yang jelas, sehingga merupakan suatu himpunan. Nah, pada contoh yang kedua, bilangan asli, yaitu bilangan bulat positif, yang bukan 0, contohnya 1, 2, dan 3, sehingga memiliki definisi yang jelas, merupakan suatu himpunan. Pada contoh yang ketiga dan keempat, yaitu lukisan yang bagus dan orang yang pintar, merupakan bukan himpunan karena keduanya tidak memiliki definisi yang jelas. Kata bagus dan pintar memiliki definisi yang berbeda untuk setiap orang. Misalnya, saya anggap bagus atau pintar, belum tentu orang lain menganggap yang sama. Jadi, kita sudah menentukan yang mana termasuk himpunan dan yang mana tidak termasuk himpunan. Yang himpunan adalah 1 dan 2, sedangkan yang bukan himpunan yaitu 3 dan 4. Materi yang kedua adalah relasi. Relasi adalah materi mengenai aturan yang berhubungan anggota pada suatu himpunan dengan anggota perhimpunan lainnya. Yang pertama, transitif. Suatu relasi R pada himpunan A dinamakan bersifat transitif. Jadi A, B elemen R dan B, C elemen R, maka A, C elemen R. Untuk A, B, C elemen A, contohnya A sama dengan 1, 2, 3, dan 4, dan relasi R sama dengan 2,1, 3,1, 3,2, 4,1, 4,2, 4,3. Suatu relasi R pada himpunan A dinamakan bersifat simetris jika A, B elemen R untuk setiap A, B elemen A, maka B, A elemen R setiap relasi R pada himpunan A ditentukan A, B elemen R. Sementara itu B, A elemen R. Contoh A 1, 2, 3, 4 dan relasi R 1,1, 1,2, 2,1, 2,2, 2,4, 4,2, 4,4, maka bersifat simetris karena 1,2 dan 2,1 elemen R, yang juga 2,4 dan 4,2 elemen R. Tersebut semua anggota R mempunyai pasangan. Suatu relasi R pada himpunan A dinamakan bersifat simetris jika A, B elemen R, maka B, A elemen R hanya jika A sama dengan B untuk setiap A, B elemen A. Contohnya A sama dengan 1,2, 3,4 dan relasi R 1,1, 1,2, 2,2, 2,3, 3,3, maka relasi ini antrisimetris karena A sama dengan B. Ekuivalen.
Setiap relasi R pada himpunan A dinamakan bersifat ekuivalen jika relasi tersebut bersifat reflektif, simetris, dan transitif. Contohnya, A sama dengan 1,2, 3 dan relasi R 1,1, 1,2, 1,3, 2,1, 2,2, 3,1. Contohnya 1,2, 3 dan relasi R 1,1, 1,2, 1,3, 2,1, 2,2, 2,3, 3,3, 3,1. Contohnya A sama dengan 1,2, 3 dan relasi R1. Pada contoh yang kedua, bilangan asli yaitu bilangan bulat positif yang bukan 0, contohnya 1, 2, dan 3, sehingga memiliki definisi yang jelas, merupakan suatu himpunan. Pada contoh yang ketiga dan keempat, yaitu lukisan yang bagus dan orang yang pintar merupakan bukan himpunan, karena keduanya tidak memiliki definisi yang jelas. Kata bagus dan pintar memiliki definisi yang berbeda untuk setiap orang. Misalnya, saya anggap bagus atau pintar. Belum tentu orang lain menganggap yang sama. Jadi, kita sudah menentukan yang mana termasuk himpunan dan yang mana tidak termasuk himpunan. Yang himpunan adalah 1 dan 2. Sedangkan yang bukan himpunan yaitu 3 dan 4. Materi yang ketiga tentang poset. Poset merupakan pasangan terurut bersal yang memiliki 3 sifat, yaitu sifat yang pertama adalah relasi. Relasi setiap A elemen A, maka A, A elemen R. Maksudnya, anggota A harus berrelasi dengan dirinya sendiri. Yang kedua, antisimetris. Antisimetris setiap A, B elemen A, B elemen R, B, A elemen R, maka A sama dengan B. Yang ketiga, transitif. Setiap A, B, C elemen A, A, B, C, B, C, 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 D. Jadi nilai dari transitifnya yaitu A sama berelasi B, A, B bernilai C. Sifat khusus dari transitif, antisimetris, dan transit 1,2, 3 dan relasi R 1,1, 1,2, 1,3, 2,1, 2,2, 2,3, 3,1, 3,2, 3,3, maka tersebut disebut ekuivalen. Baik, sekian penjelasan materi yang selama saya pelajari di semester 1 ini. Terima kasih.